Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan atau adik-adik Junior Church dan Sekolah Minggu. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan berkati. Ya baik, kita akan mulai ibadah Natal bersama secara online GB Mampang Perapatan di hari Minggu 26 Desember 2021. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan hikmat, dan kiranya kita boleh menyambut kedatangan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita. Dia dulu adalah seorang bayi yang lahir di kandang domba, tapi dia saat ini sudah bangkit dan naik ke surga, dan akan datang kembali kali yang kedua tidak lama lagi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Baik, kita akan mulai dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Setwin. Kepada Kakak Setwin dipersilakan. Mari kita sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan makasih, Bapa yang bersembahyang di tempat yang maha tinggi, segala pujian, hormat, sembah, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Buat pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami berkumpul lewat ibadah online ini karena kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas semuanya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami naikkan syafaat kami ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus buat semua gereja-gereja ya Tuhan yang hari ini Tuhan melakukan ibadah mingguan maupun ibadah Natal ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di muka bumi ini Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan Yesus, biarlah ada sukacita-Mu Tuhan Yesus, ada damai-Mu Tuhan Yesus terjadi ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan Yesus, biarlah dengan ibadah hari ini Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan ya Tuhan mengalami mujizat-Mu Tuhan Yesus, mengalami kesembuhan ya Tuhan Yesus, dan yang terutama ya Tuhan ada kekuatan yang baru ya Tuhan yang didapatin oleh semua anak-anak Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan, singer atau pemain musik, WL, dan juga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bakar mereka dengan api roh kudus-Mu Tuhan Yesus, biarlah ketika mereka melayani-Mu Tuhan Yesus, banyak orang, banyak jemaat ya Tuhan, bersuka cita ya Tuhan, bersorak-sorak menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus buat tudung rohani kami ya Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Natoro Harjo, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Niko, berikan kesehatan, berikan umur panjang ya Tuhan, berikan marifat-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan setiap misi yang sudah Engkau berikan ya Tuhan untuk anak-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, Engkau berikan strategi-strategi yang baru ya Tuhan Yesus, agar ke depan ya Tuhan dalam pelayanan ya Tuhan, bisa lebih memenangkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, dimanapun Pak Niko melayani ya Tuhan Yesus, biarlah banyak orang ya Tuhan bertobat dan datang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Niko berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati istrinya, anak cucunya, dan semua keluarga yang bertalian darah ya Tuhan, Engkau berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati agar mereka juga mendukung pelayanan Pak Niko ya Tuhan Yesus, dan biarlah setiap hari ya Tuhan mereka juga bisa melayani Engkau ya Tuhan, dan bisa menyebarkan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa buat 4 wakil gembala ya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan dalam pelayanan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, agar ketika dalam melayani ya Tuhan Yesus, banyak orang ya Tuhan bersorak-sorak menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, dan banyak orang bertobat ya Tuhan, dan banyak orang bisa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami juga berdoa buat pemimpin CK4 ya Tuhan, Pak Wiliar ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Wiliar ya Tuhan, sebagai
pemimpin dan juga sebagai imam musik ya Tuhan. Biarlah dalam pelayanannya Engkau berkati bisa memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Banyak jiwa yang bersorak-sorak menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan, berikan marifat-Mu Tuhan Yesus. Berikan kebijaksanaan-Mu untuk anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap rencana untuk pelayanan ya Tuhan, misi-misi dalam pelayanan Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau berikan strategi-strategi yang baru ya Tuhan, untuk bisa memenangkan banyak-banyak jiwa lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati istri, anak, dan semua keluarga yang bertalian sama Pak Wiliar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa buat gembala terkasih kami, Pak Gamuembi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati Pak Gamuembi ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan ya Tuhan. Berikan umur panjang. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau taruh isi hati-Mu Tuhan buat anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Berikan strategi-strategi baru ya Tuhan untuk bisa memenangkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap pergumulan ya Tuhan, setiap misi yang akan dijalankan ya Tuhan Yesus dalam gereja kami. Engkau berkati Pak Gamuembi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus. Bugam Rina ya Tuhan sebagai tiang doa ya Tuhan dalam keluarga ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Bugam Rina ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan marifat-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan agar Bugam Rina Tuhan selalu mendukung pelayanan dari Pak Gamuembi. Dan apapun yang menjadi pergumulan Engkau berkati ya Tuhan. Engkau jawab ya Tuhan seturut kasih dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat anak terkasih mereka ya Tuhan. Nat-Nat ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan. Berikan kecerdasan, kepintaran ya Tuhan. Biarlah dan berkati ya Tuhan. Biarlah anak ini Tuhan dalam kehidupannya Tuhan Yesus bisa melayani Engkau ya Tuhan, bisa menjadi saksi kebaikan kemurahan Engkau dalam keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Pak Gamuembi ya Tuhan, dengan segala pergumulan mereka ya Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau jawab ya Tuhan, turut kehendak Engkau ya Tuhan. Dan semua keluarga yang bertalian darah ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, dari Miangas sampai Pulau Rote. Engkau berkati ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu selalu terjadi buat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, biarlah lewat gereja-gereja atau lewat anak-anak Tuhan ya Tuhan, bisa membuat banyak orang di bangsa kami ini lebih percaya kepada Engkau ya Tuhan, bertobat ya Tuhan, dan yang terutama ya Tuhan bisa hidup damai ya Tuhan dan sukacita ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah terang Tuhan nyata ya Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa buat pemerintahan Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, dari Presiden Jokowi ya Tuhan sampai aparat pemerintahan terendah ya Tuhan Yesus, RT RW ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah setiap kebijakan yang diambil ya Tuhan itu berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, keluar masuk dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah yang terutama ya Tuhan, mereka selalu menegakkan ya Tuhan keadilan, kebenaran, dan kejujuran ya Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berkati berlimpah ya Tuhan pemerintahan kami ini Tuhan. Berkati setiap kebijakan yang diambil ya Tuhan Yesus. Yang utama ya Tuhan untuk kemakmuran bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa buat kota Jakarta ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan Yesus buat kota Jakarta ya Tuhan Yesus, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati. Biarlah terang Tuhan selalu ada ya Tuhan buat kota Jakarta ya Tuhan. Banyak mujizat yang terjadi untuk kota Jakarta ya Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang bisa menginjili ya Tuhan Yesus. Dan banyak-banyak orang yang bertobat, banyak-banyak orang yang
bisa percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bila terang Tuhan, damai sukacita selalu ada buat kota Jakarta ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kota Jakarta, Pak Anies, dan aparat pemerintahan semuanya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan, itu untuk kemakmuran masyarakat kota Jakarta ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami saat ini Tuhan Yesus berdoa buat Mampang dan sekitarnya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus Mampang ya Tuhan. Biarlah terang Tuhan selalu ada ya Tuhan Yesus. Banyak-banyak orang ya Tuhan bisa percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau pakai anak-anak Tuhan biar bisa melayani ya Tuhan, bisa menginjili ya Tuhan. Dan banyak orang bisa percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biarlah terang Tuhan, damai sukacitamu ada untuk Mampang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Israel ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa ini ya Tuhan Yesus. Ini adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan yang belum percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah lewat tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau buat mereka biar bisa percaya bahwa Engkau itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah lewat tangan kasih-Mu Engkau berkati bangsa ini ya Tuhan. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan, ketika kami memberkati bangsa ini, kami akan diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati bangsa ini berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saat ini untuk semua jemaat GBI Mampang ya Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, kami semua ya Tuhan. Dengan segala pergumulan kami ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu ya Tuhan, Engkau berkati semua ya Tuhan. Yang sakit terutama Kamelan ya Tuhan, dalam proses pemulihan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, hanya di dalam darah Yesus Kristus Engkau jamah ya Tuhan, Engkau pulihkan sembuh sempurna ya Tuhan Yesus. Engkau berkati semua jemaat Tuhan ya Tuhan Yesus, dimanapun berada ya Tuhan, dengan segala pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan apapun itu, sakit penyakit, kami berdoa lewat tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau pasti menjawab, dan mujizat-Mu Tuhan kami percaya masih terjadi detik ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan hari ini Tuhan untuk ibadah Natal kami Tuhan Yesus secara online ya Tuhan Yesus. Engkau berkati biarlah setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus boleh berkenan di hadapan Engkau, boleh berbuah harum di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati cikan kami ya Tuhan, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Waktu kecil kita mungkin merindukan, kalau Natal itu kita merindukan hadiah gitu ya. Merindukan suatu pemberian mungkin dari orang tua atau dari sanak saudara gitu ya. Tapi kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya soal hadiah, tapi adalah soal Tuhan yang rela untuk datang ke dunia. Untuk apa saudara? Untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran dari setiap kita. Dia rela untuk menjadi manusia, lahir di kandang domba, di dalam kesederhanaan, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita saat ini satukan hati kita arahkan hati kita. Kita akan merenungi makna Natal pada pagi siang hari ini, dan biar kita boleh memaknainya dengan baik, dan boleh Tuhan Yesus boleh lahir dalam setiap hati dan kehidupan kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan bermakna. Seorang bayi
berlalu, berlalu dan kita pulang. Pada hari-hari ini mungkin belum menyadari bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan hanya sekedar datang, tapi Dia datang untuk mati, Dia datang untuk bangkit, Dia datang untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran dari kita. Izinkan Tuhan untuk boleh lahir dari dalam kehidupan kita, dalam hati kita, untuk menjadi Tuhan, menjadi juru selamat buat setiap kehidupan kita. Dia boleh mengetuk pintu hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Dia rindu untuk Dia boleh hadir, untuk Dia boleh lahir dalam kehidupan saudara dan saya, untuk Dia boleh menjadi Tuhan dan juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Yes Lord. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang terima kasih Tuhan, hadiah yang terindah, hadiah yang luar biasa boleh kami terima, yaitu keselamatan daripada Engkau ya Aba. Terima kasih kami boleh diselamatkan, kami boleh memperoleh kehidupan Tuhan. Yes Lord, sekali lagi sama-sama kita nyanyikan. Karena kita yang menderita, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih
mengucap syukur Tuhan buat pagi siang hari ini kami boleh bersama-sama boleh merayakan hari lahir-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh mengenal hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah, hadiah yang luar biasa, yaitu melalui kelahiran daripada Yesus Kristus Tuhan. Engkau enggak hanya menjadi bayi Tuhan, tapi Engkau adalah hadiah yang terindah. Oleh kematian dan kebangkitan kami boleh beroleh keselamatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami rindu Bapa untuk kami boleh bersuka cita karena Engkau boleh lahir ke dunia. Dan setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan mau bersuka cita lebih lagi Tuhan, boleh karena kebaikan-Mu Tuhan yang terus Bapa Kau curahkan, karena Bapa kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh beroleh kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang mau bersuka cita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di ibadah Natal kita mungkin sederhana selama 2 tahun ini, selama masa pandemi, tapi enggak menghapus atau menghilangkan daripada sukacita Natal yang kita rasakan di hari-hari ini. Ya saudara, sambil saya ingatkan nanti akan ada kita menyalakan lilin, boleh dengan lilin ataupun lilin elektrik ataupun mungkin menggunakan lampu di HP gitu ya saudara ya. Baik, kita akan merayakan Natal dengan sukacita pada pagi siang hari ini. Kita mau menyanyikan sebuah pujian kesukaan bagi dunia. Bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, lihat ibu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, lihat ibu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah.
sembah dan puji Dia ya Tuhanmu. Haleluya, 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 haleluya. Ya, Yesus lahir untuk kita, tapi dia nggak berhenti di kelahiran. Dia mati dan dia bangkit untuk kita semua, dan dia boleh menjadi Tuhan dan juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian ini, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja, sebab dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dia cari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Baik, sebelum kita baca Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga, ada persembahan pujian di anak sekolah minggu dan GC gabungan. Sebentar. Sebentar ya. Ya, silakan. Kita akan mempersembahkan pujian hasil yang akan dikunjung.
Tuhan. Baik, kita akan membaca Pentakosta ketiga Mazmur 91 pada Saudari Fiona, dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya yang akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. 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 Baik, kita akan isi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Pak Gembindi, sekaligus untuk menutup akhir tahun. Pesan akhir tahun buat keluarga GB Mampang Perapatan. Saya bacakan firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biar kita boleh di hari Natal ini, di ibadah Natal pada pagi hari ini, kita boleh merenungkan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu di kandang domba. Dia bukan hanya seorang anak, tetapi dia disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biarlah kita boleh mengerti dan boleh tahu bahwa Tuhan adalah Allah perkasa, Allah yang luar biasa, dan pemerintahan ada di atas bahunya. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini. Yes, Lord. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan
boleh naikkan pujian dari awal, sama-sama katakan. Seorang anaknya seorang anak ramah kehidupan kita, putra dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan nama pemerintahan ada di atas bahunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu ya Allah, kami terima kasih buat hadiah yang terindah, yaitu Engkau lahir sebagai juru selamat buat setiap kehidupan kami, buat nebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kan kami saat ini rindu untuk mendengar firman-Mu, kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapak. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, Pak membimbing Tuhan Yesus juga, biar hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi penerang buat siap langkah-langkah hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap dan dulu mendengar firman daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Kita masih ada dalam hari-hari Natal hari-hari ini. Ya, kita bersyukur bahwa kita masih bisa merayakan Natal. Kita ada bersama-sama dengan keluarga kita, terkhusus dengan keluarga GBI Mampang Perapatan. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang 23 ini adalah satu tema besar ya. Satu tema besar dari gereja kita yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita Pak Niko ya. Matius 1 ayat yang ke-23 ya. Matius 1 ayat 23 kita baca sama-sama. 1 2 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, jadi dikatakan sesungguhnya. Jadi ini sebenar-benarnya gitu ya. Jadi ini bukan perkara dongeng biasa atau kisah biasa, tapi ini sesungguhnya, sebenar-benarnya ada satu berita dari sorga, ada satu berita sukacita, yaitu apa? Ada anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, ya. Jadi
banyak yang ada yang bertanya sama saya, itu namanya Yesus apa Immanuel sih gitu ya. Jadi kalau di ayat yang 22 ayat yang 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Alkitab katakan Maria akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya. Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa manusia, tapi dia juga adalah Allah Immanuel, yaitu apa? Allah yang menyertai kita. Jadi kita punya Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tetapi nggak cuma menyelamatkan selesai di kayu salib dan is over gitu ya, selesai semuanya, tapi tidak, dia juga Allah yang menyertai hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita ada sampai dengan saat ini, kita tahu bahwa ada Allah yang menyertai kita ya. Kita mungkin nggak melihat sosok Yesus di samping kiri kita, di samping kanan kita gitu ya, tetapi Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita, dan ini adalah berita sesungguhnya, bukan hanya dongeng masa lalu, bukan hanya cerita masa, tapi ini dikatakan malaikat Tuhan katakan sesungguhnya ya. Jadi benar-benar Allah itu menyertai kita ya. Jadi Allah Yesus yang menyelamatkan umat manusia itu adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Jadi ini luar biasa banget gitu ya. Kita luar biasa sekali bahwa kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tapi sekaligus kita punya Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kalau adik-adik di sini ya, di sini ada teman-teman dari sekolah minggu ya, dari GC juga gitu ya. Adik-adik boleh mengingat bahwa oh ya, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita ya, ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Jadi waktu kita kalau yang yang sekolah gitu ya, ngerti bahwa nggak boleh nyontek gitu ya. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita ya. Kalau yang bekerja nggak boleh korupsi, nggak boleh main-main, karena ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita ya. Dia menyelamatkan kita gitu ya. Dia menghindarkan kita dari segala mara bahaya ya. Kalau hari-hari ini ada kasus COVID Omicron ya, yang varian yang baru. Oh, jangan takut bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita ya. Kalau kita takut memasuki tahun yang baru nih ya, tahun 2022 gitu ya, kita masuk aja dengan hati yang bersuka cita aja gitu ya. Kenapa? Karena kita masuk tahun 2022 ada Tuhan yang menyertai kita ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan ini, tema besar ini buat gereja kita melalui hambanya Pak Niko. Kita jadi mengerti bahwa Tuhan benar-benar Allah yang menyertai kita, bukan hanya di masa lampau, tapi juga di masa yang akan datang ya. Makanya berita Immanuel ini bukan hanya berita Natal saja, tetapi ini harus kita bawa terus dalam kehidupan kita. Ya, kita punya Allah Immanuel ya. Immanuel bukan hanya ada pada saat Natal gitu ya, tetapi Immanuel ada pada saat kapanpun gitu ya, saudara. Ya, bahwa Tuhan yang menyertai kita itu ada bersama dengan kita kapanpun, saat apapun, dimanapun ya. Ketika kita ada dalam keadaan senang, ketika kita ada dalam keadaan susah, maka kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan dosa-dosa manusia. Dia juga Allah Immanuel yang menyertai kita ya. Mungkin ada banyak orang yang meninggalkan kita hari-hari ini gitu ya. Mungkin teman-teman yang meninggalkan kita, keluarga yang meninggalkan kita gitu ya. Kita seperti berjalan seorang diri, tapi itu adalah berita bohong bahwa kita berjalan seorang diri. Berita benarnya adalah sesungguhnya ya, kita punya Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita ya. Nah, pengertian ini yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita ya, khususnya buat semua jemaat dewasa gitu ya, bahwa pengertian ini yang harus kita taruh dalam roh kita secara kuat, yaitu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, Allah Immanuel. Jadi kita jangan takut apapun yang kita hadapi, alami bersama selama ini, Allah pun ikut mengalaminya itu ya. Allah pun ikut melihatnya gitu ya. Waktu kita mengalami kesusahan, Tuhan melihat
waktu kita mengalami penderitaan, Tuhan melihat ya. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa juga, waktu kita ada dalam dosa, masalahnya Tuhan juga lihat gitu ya. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan juga menyaksikan itu ya. Dan Tuhan juga bersedia akan hal tersebut ya. Jadi pengertian tentang bagaimana Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita itu harus begitu kuat di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur Tuhan taruh ini dalam hati gembala sidang kita, Pak Niko, ya, sehingga ini bisa jadi satu pegangan, ini bisa jadi modal buat kita masuk di dalam tahun yang baru, ya, tahun 2022. Ya. Jadi hari-hari ini kita yuk kita sadari bahwa Tuhan itu mau berserta dengan kita. Ya, masalahnya adalah kita berserta dengan Tuhan apa tidak, gitu. Ya, dulu apa namanya, kalau di gereja lama itu ya ada Khotum dan Salam itu kan dinyanyikan ya, Allah beserta kita, gitu ya. Terus apa namanya, ada yang nyautin, kita beserta Allah enggak, gitu ya. Iya sih, Allah beserta dengan kita, tapi kita beserta Allah apa tidak, gitu ya. Nah, jadi hari-hari ini kita harus ngerti bahwa kita punya Allah Immanuel, kita punya Allah yang menyertai kita, berjalan bersama dengan kita, mengerti apa yang kita alami, ya. Kita mungkin apa namanya bisa berkata, Pak Pendeta nggak tahu masalah saya, iya, gitu. Apalagi udah nggak pernah ketemu, gitu ya, nggak pernah ibadah bareng, gitu ya. Oh, apa namanya, ketua kul saya nggak ngerti tentang saya, gitu. Iya, memang benar, gitu ya. Oh, para diaken, diakonis nggak ngerti masalah saya, gitu ya. Oh, teman saya, sahabat saya di gereja, saudara saya seiman nggak ngerti masalah saya, iya benar, gitu. Tapi ada satu pribadi yang mengenal akan kita, yaitu siapa? Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya. Tadi pagi waktu saya bangun tidur, gitu ya, saya sebenarnya sudah siapkan firman Tuhan yang lain, tapi waktu saya bangun tidur tiba-tiba Roh Kudus taruh dalam hati saya, Immanuel, ya, Allah yang menyertai kita, gitu ya. Saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini bahwa ada Tuhan, ada suara, sebentar ya, ini ada double, ya, bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, gitu ya. Ini pengertian ini yang harus apa namanya ada dalam hidup kita, ya. Jadi kita melangkah, gitu ya, kita merayakan Natal, yes, kita rayakan Natal, gitu ya, tapi Natal ini ada satu pesan khusus, Natal ini ada satu apa namanya, satu perkataan Tuhan yang khusus yang disampaikan oleh gembala kita, ya, yang disampaikan kepada kita semua bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, ya. Jadi jangan takut, gitu ya. Nah, hari-hari ini kita mesti ngerti bahwa ada Allah bersama dengan kita. Nah, saya rindu, yuk kita bilang sama-sama, Allah menyertai saya, ya. Katakan Allah menyertai saya. 1, 2, 3. Belum semuanya, ya. Kalau Allah menyertai kita, wajahnya harus ceria dong, ya. Coba Bang Charles diangkat dulu mukanya. Nah, gitu, ya. Ya, diangkat ya wajahnya, ya. Ayo bilang Allah menyertai saya. 1, 2, 3. Kurang kenceng. 1, 2, 3. Nggak kedengeran. Oh, lagi di mute ya. Di mute ya. Ya nggak apa ya. Ulang ya. Allah menyertai saya. 1, 2, 3. Allah menyertai saya. Ya. Jadi satu pengertian ini ya apa namanya? Oh, Setwin kayaknya mau ngomong ke istrinya. Allah menyertai kamu deh. Ya. Oke, suami-suami boleh bilang ke istrinya ya. Allah menyertai kamu. 1, 2, 3. Allah menyertai kamu. Amin ya. Ya. Oh, kayaknya Dewi juga mau ngomong ke Setwin nih. Ya, istri-istri coba bilang ke suaminya, Allah menyertai kamu. 1, 2, 3. Allah menyertai kamu. Yes, itu. Bang Charles, diapain tuh istrinya? Oh, ya. Oke, jadi pengertian bahwa kita punya Allah Immanuel, gitu ya, ini membuat kita jadinya apa namanya, terus bersuka cita, gitu ya. Kita bisa ketemu orang, apa namanya, kok lu lagi masa-masa begini, pandemi begini, kok masih bisa bersuka cita sih, ya. Kok di PHK misalnya, gitu deh, kok masih bisa tersenyum, gitu ya. Kok nggak ada orderan, kok masih bisa senyum, gitu ya. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertai kita, ya. Ada Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, ya. Anak-anak
anak-anak sekolah juga begitu kan, kalau tahu bahwa ada Allah yang menyertai mereka nggak akan nyontek kalau lagi ujian gitu ya. Mereka akan tidak melihat YouTube yang nggak benar gitu ya. Kalau ada pengertian Allah menyertai kita, ya. Kalau ada pengertian bahwa ada Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, ya. Dan kita tidak akan terus bersedih gitu ya kalau kita ada masalah. Kenapa? Kalau kita punya pengertian Allah menyertai kita, ya nggak apa-apa deh, ya. Daniel juga di gua singa juga nggak apa-apa gitu kan ya. Lewatin, tapi ada Allah yang bersama dengan dia gitu ya. Nuh gitu ya, ada di dalam perahu gitu ya, dalam bahtera gitu ya, nggak apa-apa karena ada Allah yang menyertai ya. Nah kita juga begitu ya, mungkin sedang ada masalah gitu ya, tetapi kalau kita punya pengertian bahwa kita punya Allah Immanuel, nggak apa-apa, ada Tuhan yang beserta dengan kita ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis nggak akan bisa jatuhin kita bahwa kita tuh akan hancur, kita akan sakit terus, kita akan jatuh miskin misalnya gitu ya. Kalau kita punya pengertian bahwa ada Allah Immanuel, Yesus yang menyertai kita, kita akan tidak akan terpengaruh oleh itu semua. Jadi saya bersyukur bahwa menutup tahun ini kita mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa tentang Allah Immanuel ya, tapi ini jangan sampai menjadi satu slogan saja, satu perkataan saja. Ya temanya Allah Immanuel Natal ini ya, tapi ini berdampak nggak dengan hidup kita ya, berdampak nggak dengan pikiran kita, dengan cara berpikir kita gitu ya. Kalau cuma Allah Immanuel ini muncul setahun sekali waktu Natal, ya udah kelar hidup kita gitu ya. Tetapi kalau kita bawa terus firman Tuhan ini sebagai modal kita di dalam menjalani tahun yang akan datang gitu ya. Yes, Januari Allah bersama dengan kita, Februari Allah bersama dengan kita, Maret Allah bersama dengan kita, April Allah bersama dengan kita. Selama-lamanya Allah ada beserta dengan kita ya. Kita katakan hai iblis di manakah sengatmu? Hai maut di manakah sengatmu? Ya, ada Allah yang bersama dengan saya. Ya, jadi hari-hari ini yuk kita bangkitkan juga teman-teman kita, mungkin ya rekan-rekan kita gitu ya, di kantor mungkin bos kita, waduh ini sepi job nih, wah kita ada masalah gini ya Pak, jangan takut, ada Tuhan yang beserta dengan kita ya. Mungkin ada orang-orang yang mengalami masalah, mengalami ketakutan hari-hari ini gitu ya. Ini bulan yang baik, bulan Natal, kita bisa sampaikan bahwa Pak ini kemarin di gereja itu dibahas tentang Allah Immanuel gitu ya, Allah yang menyertai kita gitu ya. Jadi jangan takut teman kita gitu ya, Tuhan menyertai kita. Jadi hari-hari ini kita mesti nancep bener tuh ya, kita mesti nancep bener bahwa ada Allah yang menyertai kita. Amin ya. Waktu kita ngerti bahwa ada Allah yang menyertai kita, kita nggak cuma bersyukur, kita nggak cuma senang, kita akan terbebas dari dosa gitu ya. Waktu kita mau buat dosa, ada Allah yang bersama dengan kita gitu ya. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa gitu ya. Jadi hari-hari ini saya rindu buat kita itu terus memperkatakan bahwa kita itu punya Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa ya. Yang Yesus itu adalah Allah Immanuel ya. Di firman Tuhan katakan sesungguhnya malaikat Tuhan itu bilang sesungguhnya, ini bukan abal-abal, bukan biasa-biasa, tapi sebenar-benarnya ya engkau punya Allah yang menyertai engkau ya. Ini malaikat perlu mengatakan ini supaya kita itu ngerti banget gitu ya. Kita bukan merayakan Yesus yang lahir sebagai bayi hari-hari ini, tetapi kita tahu bahwa Yesus akan datang sebagai raja ya. Yesus akan datang kedua kalinya sebagai raja gitu ya. Dan firman Tuhan ini muncul lagi, sesungguhnya ya, sebenar-benarnya ya engkau punya Allah Immanuel ya. Ini yang banyak orang mungkin lupa hari-hari ini, bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita ya. Jadi saya bersyukur bahwa hari-hari ini kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita tahu bahwa ada Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita ya. Iblis satu hal aja ya yang iblis pingin dari kita adalah kita nggak ngerti bahwa
Allah ada bersama dengan kita, ya. Itu apa namanya? Ya boleh sih kamu tahu kamu punya Allah yang besar gitu ya. Iblis juga mungkin berkata demikian ya. Iya boleh sih kamu punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa gitu ya. Tapi dia ada di sorga ya. Wah itu apa namanya membuat kita jadi oh Allah nggak bersama dengan kita ya. Wah itu iblis langsung ya gitu ya. Allah tidak bersama dengan engkau. Iya engkau punya Allah yang hebat di sorga ya. Tidak. Berita sesungguhnya adalah engkau punya Allah Immanuel. Ya, berita sesungguhnya adalah engkau punya Yesus, Allah yang menyertai engkau. Ya, jadi saya rindu hari-hari ini kita renungkan itu ya, masih ada berapa hari ya sampai menutup tahun ini ya. Masih berapa hari? 5 hari ya, 5 hari gitu ya. Kita renungkan, kita tancepin dalam roh kita bahwa ada Allah beserta dengan kita, ada Allah beserta dengan kita, Allah beserta dengan kita, Allah beserta dengan kita. Ya, terus apa namanya? Terus kita pikirkan itu, kita tancapkan itu dalam roh kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi jangan takut, ya, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita mengerti bahwa kita tidak berjalan seorang diri, kita tidak berjalan sendirian, ya. Tapi ada Tuhan bersama dengan kita, ya. Kita ini satu saya renungkan agak simpel gitu ya, agak sederhana gitu ya. Immanuel ya udah sering dengar gitu ya, tapi nancep nggak di roh kita gitu ya, nancep nggak ini di pikiran kita gitu bahwa kita punya Yesus Allah Immanuel yang menyertai kita ya. Maka saya agak kaget waktu tadi pagi bangun Tuhan bilang enggak, sampaikan tentang Immanuel ya. Ya udah saya nurut aja sama Tuhan ya, saya nurut sama Tuhan, sampaikan tentang Immanuel ini. Saya berpikir Tuhan ini kan Pak Niko udah sampaikan gitu ya, kita mungkin sudah mendengar gitu ya. Kata Tuhan Roh Kudus nggak sampaikan aja gitu ya. Jadi saya sampaikan saja kepada setiap saudara bahwa engkau punya Allah Immanuel ya. Mungkin engkau saudara akan berkata siapa saya sih ini gitu ya. Kalau ngaca gitu ya, masuk Tuhan menyertai orang yang kayak begini gitu ya. Saya nggak hebat, saya nggak baik gitu ya, nggak, tetap Allah menyertai engkau ya, tetap Allah bersama dengan engkau punya Allah Immanuel. Jadi oleh karena itu waktu kita ngerti hal ini, yuk berubah gitu ya. Kalau kita mengerti hal ini, oh iya ada Allah yang bersama dengan saya harus berubah ya, menjadi lebih baik lagi gitu ya, menjadi lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Yuk saya mau berubah karena ada Allah yang bersama dengan saya, pasti bisa ya, pasti bisa ya. Nggak mustahil saya akan jadi lebih baik gitu ya. Kenapa? Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena ada Allah yang menyertai saya. Amin, saudara. Ya. Jadi karena ada Allah yang bersama dengan saya, ya bukan karena hebat saya, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena ada Allah yang menyertai saya. Saya bisa berhasil dalam pekerjaan saya bisa berhasil dalam kehidupan saya, dalam kesehatan saya, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena ada Allah yang menyertai saya. Ya. Kita ini apa sih ya, saudara-saudara ya, kita manusia biasa ya, kita banyak kekurangan, kelemahan ya, tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, Alkitab katakan siapakah lawan kita ya. Ya kalau Setin bilang kan saya nggak ada lawan gitu kan ya, jadi nggak ada lawannya gitu kan ya. Karena apa? Karena ada Allah beserta dengan kita ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan hari ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman juga kalau punya rekan yang Kristen juga, saudara yang Kristen juga gitu ya, kalau mereka sharing gitu ya, Tuhan yang beserta dengan kita ya. Kalau misalnya ya tapi kan ada masalah gini begini gitu ya, ada kesulitan begini gitu ya, jangan takut, ada Yesus yang bersama dengan kita. Yesus itu luar biasa. Lu percaya nggak gitu ya, bahwa Yesus itu luar biasa? Percaya, ya lu percaya nggak Yesus menyertai lu? Percaya, ya jangan takut, ya jangan khawatir. Jadi hari-hari ini, yuk sebelum kita kabarkan ini kepada orang lain, kita sadarkan diri kita dulu gitu. Ya pegang perkataan Immanuel ini sepanjang
hari-hari ini, bahkan masuk tahun yang akan datang, kita mengerti bahwa kita punya Allah yang tidak meninggalkan kita, ya. Allah yang tidak meninggalkan kita. Dulu saya pernah bahas juga tentang bagaimana kalau ada orang yang seorang ibu tidak meninggalkan anaknya, ya apalagi saya, kata Tuhan. Ya, jadi Tuhan bersama dengan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut hari-hari ini bahwa Allah menyertai kita. Ya, kita akan tutup tahun ini kita dengan bersukacita, dengan semangat, ya, dengan hati yang bergembira, ya, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, bukan karena kita naik gaji gitu ya, belum tentu gitu ya, bukan karena kita dapat rezeki nomplok gitu ya, enggak. Kesukaan kita adalah waktu kita tahu kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu kesukaan kita, dan Tuhan lihat itu priceless gitu ya, maksudnya sangat berharga banget gitu ya, bahwa oh ya engkau tetap ikut aku walaupun engkau menderita, engkau tetap ikut aku walaupun engkau ada masalah, engkau tetap percaya bahwa aku menyertai engkau, ya, engkau tidak beralih pada Allah yang lainnya. Itu luar biasa gitu ya, maksudnya itu membuat Tuhan begitu terharu gitu ya, itu membuat Allah jadi tersanjung gitu ya. Kita menyanjung Tuhan bukan dengan kata-kata gitu, tapi dengan perbuatan kita, ya. Kita tidak berkata bahwa ku sanjung kau di tempat tinggi, tapi kita takut, ya. Itu nggak nyanjung Tuhan sebenarnya gitu ya. Nah, kita menyanjung Tuhan dengan iman kita, ya, bahwa kita punya Allah yang beserta dengan kita. Kita bersyukur hari-hari ini bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak Tuhan Yesus buat Natal kali ini, ya Tuhan Yesus. Kami mendapatkan pesan dari Gembala Sidang kami bahwa kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, ya Tuhan. Dan kami tahu, ya Tuhan, Engkau Allah yang kekal, maka penyertaan-Mu adalah penyertaan yang kekal, ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pembela kami, Engkau penolong kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat setiap jemaat GBI Mampang Perapatan hari-hari ini, ya Tuhan. Kami tidak takut karena kami tahu kami punya Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Mata jasmani kami mungkin tidak melihat Engkau, Tuhan, tapi secara rohani kami tahu Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu di tempat ini, ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati, ya Tuhan Yesus, bahkan semua anak-anak sekolah minggu, anak junior church, ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati semuanya, ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami tutup tahun ini, ya Tuhan, dengan sukacita daripada-Mu, ya Tuhan, bukan karena berkat-berkat-Mu, Tuhan, tapi karena kami tahu ada Allah yang menyertai kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. 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 Baik, kita akan persiapkan lilin atau sejenisnya. Kita akan nyanyikan lagu Malam Kudus hari-hari ini, biar kita, walaupun lilin itu kecil, tapi lilin itu di dalam kegelapan akan membantu sekelilingnya menjadi terang. Biar kehidupan kita boleh menjadi lilin buat sekeliling kita, buat sekitar kita.
Bagam boleh pimpin doa. Bagam boleh pimpin doa. Di mute dulu Bagam. Bagam di mute dulu. Oke. Udah ya? Ya. Yuk, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan buat hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh menyalakan lilin Natal ini ya Tuhan Yesus, kami lihat terang ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan jauh daripada terang lilin ini kami punya terang yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, terang kami ya Tuhan, Allah Immanuel yang menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami bawa terang ini ya Tuhan Yesus, bawa terang Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, buat banyak orang yang hari-hari ini ya Tuhan sedang mengalami kegelapan ya Tuhan, kegelisahan, ketakutan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa dengan terang-Mu ya Tuhan, yaitu terang Immanuel, Allah yang bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan buat Natal kami hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Lilin Kita boleh mau diberikan. tiup lilinnya. 1, Ya, 2, 3. Lampu nyalakan. Ya. Haleluya. Haleluya. Baik. Walaupun kita menyalakan lilin masing-masing, tapi tidak mengurangi saudara kehikmatan daripada ibadah Natal pada kali ini. Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Yang mengucapkan terima kasih pada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Pak Gemimbi untuk firman yang sudah disampaikan, lalu untuk worship leader, singa dan pemusik, lalu untuk doa syafaat, Cetwin, dan host David. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang akan berulang tahun di minggu ke depan, yaitu Mary, tanggal 29 Desember. Ya, bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi kepada Bu Rina. Ya, mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan tim gereja dari Amerika Serikat, Kanada bangsa-bangsa, di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan 15.
Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya, ibadah untuk tahun baru akan disertai dengan perjamuan kudus. Nanti firman Tuhan dari Pak Niko, ya, Bapak Pendeta Dr. Niko Teraharjo. Kita akan memulai tahun bersama-sama dengan Gembala sidang kita. Firman Tuhan dari Malaikat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak bukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Persembahan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Ya. Terus kami ingatkan untuk tetap melakukan 6M, batasi mobilitas, menjauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, menjaga jarak. Lalu untuk anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 11 tahun maupun untuk rekan-rekan yang belum divaksinasi, mohon dapat bersiapkan diri untuk divaksinasi. Ya, minggu depan sekolah minggu dan GC akan kembali normal. Ini nih HP-mu ya. Sekolah minggu online pukul 8 sampai dengan pukul 9. Lalu junior church online di pukul 9 sampai dengan pukul 10. Untuk ID meeting dan password akan di-share di WA group. Lalu ibadah umum online setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri ibadah Natal kita pada pagi siang hari ini, kita akan sama-sama naikkan pujian. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry
berucap kasih-Mu ya Allah, kalau pada pagi siang hari ini kami boleh bersama-sama merayakan pada Natal Bapa dengan penuh sukacita. Kami terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami senantiasa Tuhan di sepanjang waktu kami, sepanjang hidup kami, di saat-saat baik maupun mungkin saat-saat susah Tuhan. Engkau terus menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berbicara satu dengan yang lainnya. Kami rindu, kami siap berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Silakan Bagong. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya damai sejahtera Natal, sukacita Natal yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita dari awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan Amin. Amin. Selamat Natal. Boleh dibuka mic-nya semuanya. Selamat hari